alhamdulillah pagi ini kita ketemu. Di sini saya mempunyai tujuan seperti ini, Bu. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Nanti mengajar atau terserahlah kita nanti sepakati waktunya kapan, gitu kan. Sebelum saya melakukan supervisi, saya melakukan observasi dulu. Ini yang kita lakukan sekarang. Nah, di mana tujuannya nanti, Bu? Tujuan supervisi saya adalah untuk pengembangan diri Ibu nanti ke depannya bagaimana dalam pembelajaran. Nah, terus kira-kira nanti di kelas mana yang akan saya lakukan supervisi? Saya maunya di kelas 81 saja. Di kelas 81 ya. Nanti kira-kira kapan waktunya? Hari ini juga? Hari ini juga? Iya, Pak. Saya masuk, Pak, pada pukul 8.25 sampai 9.45, Pak. Oh iya, bagus lah kalau begini. Nah, dari kegiatan observasi nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa nanti yang saya observasi? Kebetulan hari ini kami mengenai mengidentifikasi struktur teks persuasif. Yang mana teks persuasif itu tujuannya salah satunya adalah membujuk dan mempengaruhi serta menghimbau, gitu, Pak. Membujuk dan menghimbau ya tujuannya ya. Oke. Terus nanti dalam observasi saya nanti di kelas Ibu, kira-kira bagian mana yang perlu saya perhatikan nanti saya observasi? Nanti ada diskusi kelompok, Pak. Mereka akan menemukan strukturnya melalui teks yang sudah ditugaskan kemarin. Jadi selama pembelajaran tersebut nanti ketika presentasinya mereka lebih aktif lagi, gitu, Pak. Karena selama ini bagian tertentu saja yang aktif anak-anaknya itu, Pak. Cuma beberapa anak saja yang aktif ya, Bu ya. Tekniknya nanti bagaimana, Bu, di lapangan nanti itu? Tekniknya menggunakan metode inquiry. Mereka Inquiry ya. menemukan sendiri dari teks yang telah dibagikan nanti contohnya, Pak. Setelah itu mereka menemukan kembali sendiri apa yang telah mereka bawa teksnya, Pak. Tentang himbauan tadi ya, Bu ya. Oke. Terus nanti harapan Ibu setelah melakukan pembelajaran ini bagaimana, Bu? Setelah kita melakukan pembelajaran atau observasi ini nanti bagaimana harapannya? Karena teks persuasif ini bersifatnya ajakan, rujukan atau himbauan, nanti setidaknya mereka kalau ada pengumuman atau pemberitahuan, mereka bisalah mengidentifikasi yang mana itu bersifat ajakan, himbauan, ataupun mempengaruhi, gitu, Pak. Mana tahu nanti mereka ketemu dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya, sudah mengerti yang mana ajakan, yang mana himbauan ya, Bu. Oke, sepertinya itu saja, Bu, yang saya dapat yang kita diskusikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan nanti bisa terwujud nanti setelah melaksanakan pembelajaran ini. Oke. Ya, membantu nanti ya, Pak. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu ya, atas kerjasamanya. Jam berapa tadi, Bu, nanti? 8.25 sampai 9.45. Oh, 8.25 sampai 9.45. Oh iya, Bu. Oke, saya rasa kita siap-siap aja, Bu ya, untuk supervisi, Bu ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Oke, untuk mulai pelajaran sebelumnya marilah kita baca doa. Hari ini giliran siapa? Dan siapa hari ini, Nak, yang baca doa? Oh ya, Selam. Sini kita belajar nama berkembang, buka golongan kita dan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Siapa yang tidak hadir? Putri, Bu. Putri? Oh ya, Putri. Ada lagi? Siapa lagi, Nak? Bila, Bu. Mana mereka? Sakit bila, Bu. Ya, kita doakan bersama-sama semoga teman kita cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kembali. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi struktur Teks persuasif. Oke, baiklah. Halaman berapa ya? 105. Ya, pandai-pandai Ibu. Oke, di sana ada struktur teks persuasif. Sebelumnya kita juga
belajar tentang bagian dari struktur persuasif. Salah satunya kalimat ajakan dan kata-kata ajakan sebelumnya, ya kan, Nak? Ya. Jadi hari ini untuk mengidentifikasi sebuah teks persuasif pada sebuah teks, pertama-tama kita membaca. Karena bahasa Indonesia biasa kita harus literasi terlebih dahulu. Nanti setelah kita literasi, saya beri waktu 5 menit, maka kalian akan maju untuk menuliskan apa saja struktur teks persuasif itu satu persatu ya. Ya, siapa yang saya tunjuk atau tunjuk tangan boleh ya, nanti ke depan satu-satu. Mulai dari sekarang dimulai membaca tentang struktur teks persuasif. Kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Selesai? Baiklah. Struktur teks persuasif. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Siapa yang mau maju nomor 1? Ayah Aulia atau Almira? Almira aja. Satu. Ini siap siapa? Betul? Betul. Satu kanan. Satu kiri kanan. Ya. Balik. Sudah sesuai? Ada lagi nomor 3. Oh ini. Nomor 4 siap-siap. Berdiri aja langsung. Sudah tepat? Yakin? Belum. Apa yang belum? Pernyataan. Siapa yang memperbaiki? Lanjut nomor 4. Oke. Berarti tadi tidak hanya ajakan-ajakan ya, tapi ada pernyataannya.
Nah, di sini Ibu ada contoh. Nanti melalui contoh ini kalian harus tahu apa sih artinya isu itu, apa sih artinya rangkaian argumen dan selanjutnya ya. Ini ada contohnya. Cukup nih satu-satu. Dibaca kembali, kemudian di sana sudah ada beberapa paragraf dan sudah ditunjukkan keempat bagian ini. Nah, dari situ kalian nanti akan tahu apa sih isu. Sudah selesai dibaca? Ya. Apa itu pengenalan isu dari yang kalian baca? Iya betul, Kedaton. Apa Sarah Kedaton? Ya salah ya. Intermezzo. Terus lanjut ke si Mai marah ya kan? Betul kan yang dikatakan si Mai? Betul. Ya, apa itu isu? Sebuah pengenalan masalah. Masalahnya apa di sana? Masalah yang kalian baca tadi tentang apa? Tentang sampah. Lalu ada rangkaian argumen. Ada yang bisa jawab rangkaian argumen itu apa? Pendapat. Iya, semua ngerti ya. Dari teks tersebut diketahui rangkaian argumen terbagi dua. Apa saja? Ya, pendapat dan fakta. Ada pendapat, ada fakta. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan. Ini baru dipelajari kemarin. Nah, ajakan terbagi berapa? Terbagi dua. Apa saja? Tersurat dan tersirat. Bisa dilihat kembali di belakang ya nak. Nah, apa saja contohnya yang tersurat? Ya, kata harus. Ada lagi? Jangan. Ada lagi? Hendaklah. Lalu apa lagi? Sebaiknya. Kalau tersirat?
tersirat, tidak terlihat kata-katanya, tidak harus, jangan ini tidak nampak di teks tersebut, tapi bisa melalui isi teks tersebut terdapat sebuah ajakan atau apa lagi, himbauan. Ada lagi selain ajakan dan himbauan? Oke, baiklah. Setelah itu penegasan kembali, apa isinya? Simpulan dan rangkuman. Simpulan dan rangkuman. Baiklah, berarti kita sudah paham struktur teks persuasi ini terbagi 4, ya kan? Nah, setelah sudah saya berikan contoh, sudah dibawa kemarin tugas yang membawa contoh teks persuasi. Sudah dibawa, mana dia? Nah, sekarang bentuk kelompok, lalu tugasnya itu kalian identifikasi nanti ya strukturnya, yang mana itu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Oke, bentuk kelompok. Langsung saja 4 orang. Waktunya berapa menit kita kasih? 10 ya, 10 menit. Persentase ya.
Ada yang belum jelas boleh ditanya ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanya ya Nana. Masalahnya bisa maju ke depan. Oke, baiklah. Siapa yang bisa keluar ke depan? Kita main apa? Apa itu nakmu? Pertama tidak ada penjelasan kembalinya. Coba coba asal. Apa main lempar bola? Bagaimana? Lempar bola? Iya, boleh lempar bola. Lempar bola. Gak usah lu. Gak usah. Berarti kita main apa menentukannya? Enggak lah ya, gak usah main-main itu ya. Dalam sholat jangan Nadira duluan. Ayo Nadira dan teman-teman maju ke depan. Wakilan aja. Dua orang lah. Teks persuasi tentang kesehatan. Perkenalkanlah dulu. Pelan-pelan teman-teman. Bahas dulu apa. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teks persuasi. Teks persuasi tentang kesehatan. Pengenalan isu. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Rangkaian argumen. Banyak sekali makanan yang mengandung gizi mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Hal ini membuktikan bahwa menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Namun sebaliknya, apabila enggan mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Penyerahan ajakan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Penegasan kembali, selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok kami. Selamat siang. Selanjutnya. Orang. Pagi. Baiklah, kami akan bacakan isi presentasi kami. Baiklah, teman-teman membacakan presentasi kami. Teks persuasi tentang keajaran tadi. Pengenalan
Pancasila. Menurut sebuah studi yang dikutip dari situs Al-Dokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit mampu menurunkan resiko penyakit jantung sebanyak 40%. Berdasarkan data tersebut, dilatih olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kiat meningkat. Selain itu, berjalan kaki secara teratur juga dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan berjalan kaki dapat menuntut tubuh bergerak secara konstan, yang mengakibatkan lemak dan kolesterol pun akan semakin menurun. Pernyataan ajakannya adalah, oleh karena itu, biasakan berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit. Penegasan kembali adalah membiasakan olahraga secara teratur dapat membantu agar tubuh makin sehat dan terhindar dari serangan jantung serta penyakit yang disebabkan oleh kolesterol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, dari kedua presentasi tersebut ada nggak perbedaannya? Ada Bu, ada? Di mananya? Di pengenalan isu. Pengenalan isu mana yang lebih jelas? Bunga atau Nadira? Kelompok mana yang lebih jelas? Kelompok 1. Gitu ya. Enggak kelompok 2. Ada pertanyaan nak sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Sudah jelaskah dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan dan penegasan kembali? Sudah Bu? Sudah. Kalau sudah, saya coba dulu ya. Salah satu dari kita coba buat dulu kalimat dari kata harus. Kalimat ajakannya. Siapa yang bisa? Iya, Mesaro. Apa? Kita harus ulangi, Mesaro. Kita harus rajin berolahraga untuk kita sehat. Ya, kita harus rajin berolahraga. Supaya badan kita sehat. Betul itu nak? Betul. Itu merupakan kalimat ajakan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa struktur teks persuasif terbagi 4, yaitu pengenalan isu, lanjut, rangkaian argumen, Oke, besok kalau ada tugas lagi tentang identifikasi struktur teks persuasif dan mengerti, sudah paham? Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita kembali berdoa. Ayo sebenarnya asik-asikan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang sudah masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak. Iya Bu. Tujuan saya datang ke sini mau bertanya Pak, bagaimana hasil dari observasi yang telah Bapak lakukan terhadap pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi Pak? Pembelajaran yang tadi ya Bu ya. Saya rasa sudah bagus pembelajaran yang tadi Ibu lakukan secara keseluruhan. Saya rasa sudah bagus, sudah hampir sempurna. Cuma di sini saya mau tanya dulu sama Ibu. Nah, kira-kira setelah melakukan pembelajaran tadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya tentunya, ya alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak, berpeluang karena sudah diobservasi gitu Pak. Ya, sudah merasa lega ya Bu ya? Iya Pak. Terus kesan yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tadi bagaimana Bu? Menurut saya kesan yang saya dapatkan karena kepada anak-anak ini lebih aktif lagi mereka Pak. Aktif mungkin karena sudah saya berikan media yang untuk mendukung pembelajaran saat ini Pak.
lebih aktif dari sebelumnya ya Bu ya. Iya Pak. Mereka sebelumnya kalau belajar presentasi seperti itu nggak begitu aktif ya Bu ya. Iya Pak. Apakah menurut Ibu pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Alhamdulillah sudah Pak, karena menurut saya sesuai dengan langkah-langkah yang saya rencanakan di RCP, sudah sesuai dengan langkah-langkah juga yang mereka lakukan. Kemudian dari segi waktunya juga sudah sesuai Pak. Ketika mereka presentasi ada waktu-waktunya itu sudah pas Pak. Berarti menurut Ibu sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan di RCP ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu bagian mana yang masih kurang, yang memang butuh penguatan lagi supaya lebih bagus lagi? Bagian di ini Pak, saat presentasi anak-anak itu kelompok yang lain masih ada yang mengobrol gitu Pak, apalagi 2 orang gitu. Tapi memang mengobrolnya tidak lari dari pembicaraan yang mereka lakukan gitu kan, hasil presentasinya itu Pak. Oh, mereka berbicara masih dalam topik pembahasan materi pelajaran ya Bu ya. Iya, baguslah kalau seperti itu daripada mereka bercerita yang lain ya Bu ya. Terus untuk lebih bagus lagi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu harapkan seperti itu? Kalau menurut saya dukungan dari saya pribadi, kemudian dari dukungan anak-anak yang kelompoknya diskusi mereka harus saling bekerja sama untuk menemukan hasil diskusinya. Lalu kalau menurut saya ada juga dari teman-teman ya Pak, teman-teman yang lebih paham tentang IT dapat mendukung saya nanti di bagian media pembelajarannya mungkin lebih baik lagi. Kemudian di fasilitas sekolah juga gitu Pak. Oh, teman-teman yang dukungan dari teman-teman yang memang bisa IT ya Bu ya, untuk membuat medianya lebih bagus lagi lebih, gitu Pak. Lebih ke media ya Bu ya. Oke. Terus ini Bu, bagaimana yang sudah Ibu lakukan semalam, yang sudah Ibu lakukan tadi pembelajarannya, bagian mana yang Ibu rasa sudah puas gitu, sudah Ibu rasa sudah puas melaksanakan pembelajarannya? Bagian presentasi Pak, karena selama ini kalau dia di presentasi mungkin mereka belum terlalu percaya diri untuk maju ke depan, tapi kemarin ketika disuruh langsung mau gitu Pak. Berarti bagus ya Bu ya. Ya seperti itu ya, yang selama ini belum percaya diri, kemarin saya lihat sudah langsung mereka maju ke depan gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu, menurut Ibu ya setelah melakukan pembelajaran, bagaimana tentang ketercapaian pembelajaran yang Ibu lakukan? Ketercapaiannya menurut saya ya Pak, menurut saya nih ya Pak, kalau menurut Bapak, kira-kira kalau diangkatkan 80% lah Pak, karena sudah dapat menentukan struktur teks persuasinya tadi sudah dapat gitu Pak, lalu dipresentasikan juga sesuai gitu Pak. Berarti memang 80% dan memang tadi kan kita sudah membicarakan tujuan kemarin. Tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Terus bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang tadi, bagian mana yang Ibu rasa siswa mengalami kesulitan seperti itu? Kesulitannya pada saat diberikan diberikan tugas, mereka menanyakan kembali, "Di apa ini tadi Bu?" gitu. Jadi harus diulangi lagi pemahamannya. Mereka kurang fokus ya Ibu ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan teman-temannya juga atau yang sudah Ibu jelaskan juga mereka bertanya kembali tentang hal itu ya Bu ya. Nah terus itu kan tadi kesulitan untuk murid kita ya Bu ya. Kira-kira untuk Ibu sendiri kesulitan yang Ibu hadapi tadi pas melakukan pembelajaran bagaimana? Pada saat mengkondisikan yang ada yang ngobrol tadi Pak, baik saat yang presentasi maupun kelompok yang mendengarkan hasil presentasinya. Berarti untuk untuk mengkondisikan mereka bagaimana supaya lebih fokus kepada teman yang lagi berpresentasi ya Bu ya. Iya, gitu, Pak. Nah, secara keseluruhan tadi kan sudah Ibu sudah jelaskan bagaimana tadi perasaan Ibu, bagaimana pembelajaran di kelas dan segala macamnya. Saya rasa
sudah baik, sudah bagus sekali Ibu pembelajarannya, karena memang Ibu sudah bisa sudah bisa melihat bagaimana kondisi siswa, bagaimana kesulitan mereka dan segala macamnya. Nah, di sini kira-kira hal apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan supaya nanti pembelajaran selanjutnya lebih bagus lagi seperti itu? Menurut saya Pak, dalam pembelajaran itu ada tidak hanya pada saat observasi saja saya menggunakan media, tapi ke depannya saya menggunakan media, kemudian medianya lebih divariasikan lagi gitu Pak. Kalau kemarin hanya berbentuk kertas yang dibagikan, mungkin bisa ditambah dengan video-video contoh struktur teks persuasif. Oh, begitu ya Bu ya, minimal media-media divariasikan ya Bu ya. Oke, setelah itu Bu, apa rencana Ibu untuk apa rencana Ibu untuk pertemuan selanjutnya supaya lebih bagus lagi gitu, selain dari media-media yang tadi? Selain dari media, mungkin menurut saya menginovasi pembelajaran saya Pak, lalu lebih menambah dari selain media, menginovasi langkah-langkahnya keempat. Iya Bu ya, supaya lebih fokus lagi mereka, supaya lebih tidak monoton lagi pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, terus setelah yang terakhir ini Bu, setelah kita bercerita tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira bagaimana perasaannya setelah mengeluarkan semua keluh kesah tadi? Menurut saya Pak, dengan adanya coaching ini dan setelah diobservasi saya mendapatkan hal-hal baru seperti kondisi anak yang lebih aktif, kemudian saya bisa mengetahui mana yang baik yang sudah saya lakukan dan mana yang belum baik, serta lebih mantap lagi lah Pak untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran ke depannya. Berarti Ibu memang sudah mantap lah ya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya dengan media-media yang tadi sudah Ibu rencanakan dan segala macamnya. Mudah-mudahan saya juga berharap pembelajaran Ibu untuk pertemuan selanjutnya dan selanjutnya bisa memberikan dampak positif kepada anak-anak dan kepada sekolah kita juga. Mudah-mudahan mereka juga semuanya semakin aktif belajar lagi, dan juga Ibu juga bisa berinovasi lagi supaya berkembang lagi. Dan intinya saya tunggu ide-ide cemerlang Ibu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya, sudah mau menceritakan keluh kesah Ibu dengan saya. Mudah-mudahan kalau memang ada kendala terjadi di lapangan juga nanti, saya bersedia menerima keluh kesah yang Ibu hadapi nanti. Terima kasih Pak. Ya. Dan mungkin selanjutnya saya juga butuh bimbingan terus dari Pak. Oh iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga ucapkan terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.